Halo semuanya, perkenalkan saya Robi Herdiansah, salah satu analis dari Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan ini, saya akan tanya jawab bersama salah satu konsultan Cognoscenti Consulting Group dengan tema Strategic Planning, yaitu Bapak Lukas. Halo semua, perkenalkan saya Lukas, salah satu konsultan dari Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan tanya jawab terkait strategic planning. Nah, seperti kita ketahui, pada saat ini perencanaan strategis menjadi hal yang harus dimiliki oleh berbagai perusahaan jika mereka ingin semakin bertumbuh. Tapi, belum semua perusahaan memahami apa sebenarnya perencanaan strategis tersebut. Nah, kita akan melakukan tanya jawab. Kira-kira apa saja nih yang dimaksud dengan perencanaan strategis, Bapak Lukas? Oke, baik. Sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan strategic planning atau perencanaan strategis, kita harus memahami sebenarnya apa sendiri yang dimaksud dengan strategi dan apa sih yang dimaksud dengan planning. Planning menurut Peter Drucker merupakan continuous process of making present entrepreneurial decision systematically. Artinya, kita menentukan keputusan-keputusan secara sistematis pada saat ini dengan mempertimbangkan future possibilities. Maksudnya adalah kita melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan akan seperti apa. Sehingga strategic planning dapat kita definisikan merupakan aktivitas-aktivitas yang kita pilih yang merupakan prioritas, menyeluruh, dan merupakan hal yang penting kita kaitkan dengan apa yang akan kita ingin capai di depan. Sehingga kalau kita lihat secara utuh, strategic planning merupakan pilihan yang kita putuskan terkait dengan langkah-langkah ataupun step yang kita ambil terkait dengan sasaran ataupun tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Nah, langkah-langkah tersebut harus merupakan langkah yang prioritas, menyeluruh, dan merupakan langkah-langkah yang memiliki dampak yang besar bagi perusahaan. Berarti, strategic planning adalah menentukan arah dan tujuannya sebuah perusahaan. Oke. Nah, dengan itu, tanpa adanya strategic planning, maka pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan hanya akan terasa seperti mengikuti arus saja, tanpa adanya target yang signifikan, sehingga tidak bisa berkembang di kemudian hari dan mencapai ekspektasi atau sasaran yang diinginkan. Nah, selanjutnya apa nih Pak? Kira-kira cara kita untuk menyusun sebuah strategic planning? Dalam menyusun perencanaan strategi, kita memerlukan dua hal yang menjadi dasar dalam penyusunan ini. Pertama, kita harus mengetahui ataupun memahami yang dimaksud dengan external opportunities. Dan yang kedua adalah internal capabilities. Apa sih yang disebut dengan external opportunities? External opportunities adalah bagaimana cara perusahaan memandang peluang ataupun ancaman yang kita akan hadapi dalam perusahaan ini. Kita harus melihat itu, kita menganalisisnya sehingga kita bisa mendapatkan apa sih yang menjadi peluang yang bisa kita ambil untuk meningkatkan bisnis kita dan apa saja yang menjadi ancaman bagi bisnis kita. Sedangkan internal capabilities, kita harus memahami sebenarnya kemampuan perusahaan kita ini seperti apa. Kemampuan perusahaan dapat berupa organizational capabilities, kemampuan organisasi, ataupun kemampuan sumber daya manusia, ataupun yang terakhir terkait kemampuan teknologi informasi. Kedua hal ini harus kita analisis lebih lanjut sehingga kita bisa melakukan yang nanti ujungnya mungkin banyak dari kita memahami yang namanya SWOT matrix, SWOT analisis. Bagaimana kita melihat kemampuan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, lalu ada opportunity, peluang, dan ancaman yang ada, kita sandingkan dan kita tentukan langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan agar peluang ataupun ancaman ataupun kekuatan kita menjadi optimal dalam menghadapi persoalan yang ada. Berarti, perencanaan strategis sangat penting bagi perusahaan karena menentukan langkah-langkah yang diperlukan perusahaan untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, apakah itu menjadi sangat penting, Pak? Betul, perencanaan strategis menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Ini kalau kita analogikan seperti kapal yang mungkin dia ada tujuan akhirnya, tapi dia tidak tahu dengan kondisi lingkungan, kondisi cuaca di perjalanan, dia tidak tahu dengan kondisi kapalnya, tidak tahu kondisi
berapa jumlah penumpang yang ada di kapalnya, sehingga dalam dia menjalani perjalanan sampai ke tujuannya banyak sekali akan terjadi gangguan. Misalnya dia karena tidak tahu cuaca, tiba-tiba terjadi badai, kapal mulai bergoyang, sehingga nahkoda kapal yang kita artikan sebagai pimpinan perusahaan menjadi sangat bingung apa yang harus dia lakukan, karena cuaca dapat terjadi secara mendadak. Oleh karena itu, perencanaan strategi sangat penting di awal untuk dikerjakan oleh setiap pimpinan perusahaan. Karena itu, dalam menentukan perencanaan strategi, keberhasilan perusahaan itu merupakan keberhasilan yang harus kita rencanakan. Sehingga keberhasilan itu merupakan keberhasilan by design, bukan keberhasilan seperti dengan keberuntungan saja. Terima kasih kepada Bapak Lukas atas penjelasannya, baik dari pengertian sampai ke contoh sampai proyeknya. Oke, oleh sebab itu maka penting sekali bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan strategis agar dapat mencapai ekspektasi atau sasaran yang diinginkan di kemudian hari dan memiliki arah tujuan perusahaannya. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan tentang strategic planning. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.